kita mulai saja. Suara saya sudah masuk ya? Masuk, Pak. Ya. Masuk, Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bertatap muka ya pada kuliah praktikum operasi teknik kimia secara sinkron, tepatnya pada modul agitasi ya. Ya baik, untuk mempersingkat waktu ya. Ini saya nggak pakai PPT ya, tapi pakai media lain ya, biar saya bebas menyampaikan ya. Oh ya, untuk tahap agitasinya itu bisa dibaca di modul atau sudah sama persis seperti yang di video ya. Jadi prosedurnya, langkah-langkahnya itu sama persis seperti yang di video ya. Jadi tapi kalau kalian tanyakan lagi setelah saya menerangkan ya di sini, berarti ya nggak apa-apa ya, boleh-boleh aja. Ya, saya mereview singkat tentang agitasi ya. Praktikum OTK ini modul agitasi ya. Ya ini nanti saya upload di YouTube kok. Ya, jadi jangan khawatir nanti kalau misalkan kalian bingung ya dalam pengerjaan laporan praktikumnya, nanti bisa kalian putar di YouTube lagi. Ya, saya langsung ke inti-intinya ya. Jadi pengertian agitasi ya, itu ya pasti kalian pernah dengar kata agitator ya. Berarti syaratnya agitasi itu ada gaya yang bekerja untuk memberikan ini gaya itu berputar ya, intinya berputar, kemudian karena putarannya itu dia bisa melarutkan sebagian atau keseluruhan solid ke dalam liquid ya. Ada gaya bekerja untuk memberikan putaran ya, sehingga solid dapat larut ke liquid ya. Ini pengertian umum agitasi ya. Jadi seperti ini. Bedanya sama mixing apa ya? Kalau mixing ya, mixing itu bedanya adalah gayanya tak selalu berputar ya. Contohnya apa ya? Misalkan orang membuat jamu ya, jamunya dikocok itu ya, jamunya dikocok ya, masukkan botol, itu bukan agitasi, itu mixing ya. Jadi beda ya. Kalau mixing itu ya bisa dikatakan gayanya tak selalu berputar. Contohnya ya bisa dengan pengocokan. Nah, terus apalagi ya? Digetarkan ya. Ya, digetarkan itu termasuk mixing juga. Contohnya digetarkan itu bagaimana ya? Misalkan diberi gelombang getar ya. Misalkan di dalam ultrasonik, yaitu termasuk mixing juga ya. Meskipun kalau secara spesifik itu dinamakan ultrasonifikasi ya, tapi kalau umumnya itu mixing ya. Jadi mixing itu ada agitasi, ada ultrasonikasi ya, ada pengocokan ya dan sebagainya. Bedanya di situ. Terus satu lagi ya, yang mungkin kalian pernah dengar itu aerasi. Ya. Kalau aerasi ya, gayanya
berasal dari udara. Istilahnya itu dibubbling. Ya. Bubbling misalkan ini ada tangki, ya, kemudian ini ada sludge. Ya, sludge itu artinya dia campuran liquid dan solid, ya, dan kental. Maka dia dibubbling dari bawah. Ya. Di bawah di sini dia ditembak dengan udara. Tembak dengan udara. Nah, sehingga udara ini akan seolah-olah berfungsi sebagai pengaduk untuk fluida di sini. Nah, sehingga fluidanya itu berbolak-balik, yaitu aerasi. Ini tiga perbedaan agitasi, mixing, dan aerasi. Ya, saya rasa kalau tadi pas tes awal itu pas dapat soal ini ya, nah ini jawabannya. Ya, karena kebetulan asisten yang membuat soal dan saya yang memasukkan ke VLM ya, jadi saya baca-baca dikit ya. Ya, kita masuk ke teori agitasi secara spesifik. Ya, di dalam agitasi, ya ini saya gambar tangkinya, kemudian ini ada pengaduknya, ya. Ini ada liquidnya, ya. Kemudian impeller ini berputar, ya, atau pengaduknya ini berputar. Nah, ketika pengaduknya ini berputar, maka fluida di dalamnya ini juga ikut berputar. Ya. Nah, kemudian kalau dia dimasukkan padatan, ya. Dalam hal ini yang kita pakai seperti yang kita lihat di modul, ya, modul praktikum, padatannya ini berupa bola, ya, bola dari gula merah, ya. bola dari gula merah. Nah, karena adanya gesekan, ya, adanya gesekan antara fluida cair dengan solid pada permukaannya, maka solid ini akan lepas. Ya. Jadi solid ini akan lepas sehingga dia akan larut. Ya. Nah, ini jadi ada gaya yang bekerja. Ya, maka solid ini akan larut, ya, larut ke fluida cairnya, ya, menyebar ke seluruh bagian, ya, karena kita ketahui kalau pelarutan, ya, kalau pelarutan itu umum, tapi proses melarutnya ini, ya, ini namanya proses perpindahan massa, ya. Itu salah satunya adalah difusi. Ya. Kita ketahui kalau ada difusi itu kan dia bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Akhirnya ke seluruh bagian, ya, akhirnya merata. Nah, ini homogen, setiap bagian sama. Kecuali yang belum larut, ya, misalkan ada sisa gula. Nah, karena adanya pengadukan, ya, kalau pada OTK 1, ya, itu pengadukan, ya, pengadukan atau fluida yang berputar itu erat kaitannya dengan apa? Erat kaitannya dengan bilangan Reynolds atau Reynolds number. Ya, sebenarnya Reynolds number itu merupakan rasio antara gaya inersia terhadap viskositas. Ya. Maka kalau didefinisikan, ya, gaya inersianya itu adalah M, ya, massa kali V, kecepatan fluida, kalikan D, ya. D-nya adalah jarak. Kalau
OTK 1 mungkin lebih banyak kasusnya pada pipa ya. Kalau pada agitasi bagaimana? Ya. Kalau pada agitasi ya gini ya. Jadi M kali V kali D ya. Berarti D-nya itu merupakan diameter tangki. Kalau di OTK 1 mungkin D-nya itu diameter pipa ya. Ya, ini sambil mengingat kembali ya 2 semester yang lalu. V-nya kecepatan. Kecepatan putar. Nah, kecepatan putar. Nah, dalam hal ini kan ada 2 kecepatan putar, yaitu kecepatan sudut yang kita sebut dengan omega atau kecepatan linier. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai itu adalah kecepatan yang linier. Ya, hati-hati ya. Jadi kalau kecepatan sudut itu satuannya radian per second. Ya, kalau kecepatan linier meter per second. Ya, yang dimasukkan meter per second. Ya, ini yang dimasukkan. Nah, kemudian ada M. Ya, M. Kalau dalam hal ini M-nya itu massa gula atau massa air, ya, atau massa campuran. M-nya ya itu ya massa fluida yang berputar. Massa fluida berputar. Dalam hal ini apa? Ya, dalam hal ini berarti air plus gula yang larut. Nah, ini. Nah, kita lihat kembali ya. Ini kita ke dasar teori. Ya, ini. Nah, kemudian pada desain tangki, mungkin di video bisa kalian lihat ya. Di video, ini misalkan ada tampak atas ya. Tampak atas, tangki, ya. Itu kan ada baffle. Ya, lingkaran ya. Ini tampak atas. Kemudian ada baffle. Ya, ini di tes awal juga ada ya, apa fungsi dari baffle ya gitu. Pertanyaannya ada 20 tapi saya acak 5 ya, untuk tiap anak pasti beda. Fungsi baffle itu apa? Ya, fungsi baffle ya ini saya jelaskan, ini saya gambar tangki tampak atas ya. Terus ini ada baffle-nya. Ini baffle ya. Demikian juga dengan ini juga, ya. Jadi baffle-nya ada 4. Ketika fluida berputar, ya katakanlah berputarnya gini, maka dia fluida cairnya akan menabrak baffle. Ya. Akhirnya dia kalau nabrak baffle kan alirannya pecah. Dia nggak continue lanjut ke sini, enggak. Tapi pecah alirannya. Alirannya pecah ya, jadi ya ke sini balik lagi, ini ke sini balik lagi. Ya. Dengan kata lain, ya, baffle ini berfungsi antara lain ya, satu ya, mencegah vortex ya. Ya, mencegah terjadinya vortex ya, baffle itu. Kemudian ya kita jelaskan, kita hubungkan dengan bilangan Reynolds nantinya. Yang kedua itu ya setelah mencegah vortex, mencegah tangki pecah. Ya mungkin kalau di praktikum nggak masalah ya tangkinya kecil, tapi kalau di industri itu terlihat sekali. Ya. Yang pertama mencegah vortex ya, bisa dilihat dari visualisasinya, ya. Pasti alirannya nanti tidak terbentuk pusaran air, ya. Vortex itu pusaran air.
Kemudian yang kedua, Bapak, kalau terbentuk vortex kok bisa tangkinya pecah? Ya, pada nilai tertentu gayanya itu bisa menyebabkan tangki pecah. Nah, kita gambar seperti ini. Ini tangki tampak atas, ya. Ya, ini pengaduknya. Ya, kemudian kan ada gaya yang bekerja. Ada gaya yang ke arah luar, ya. Kalau ditarik kan gini, kira-kira. Ya mungkin kalian masih ingat ya fisika teknik. Nah, ini R, ini Y, ini X, ya. Ini, maka di sini terjadi gaya apa? Yang arahnya keluar. Yang ini arahnya ke dinding tangki. Ada yang bisa jawab gaya apa? Betul. Sentripetal, Pak. Sentripetal. Nurul, gaya apa? Sentrifugal mungkin, Pak. Tugal. Herlinda. Oh ya. Ini ya saya ulas kembali. Kalau sentripetal itu arahnya ke dalam, ya. Nah, atau ke pusat, itu sentripetal. Tapi kalau sentrifugal, ya, sentrifugal itu arahnya ke luar. Nah, masih ingat ya kalau persamaannya, ya arahnya keluar. Gaya sentrifugal ya persamaannya kan F sama dengan M kalikan omega kuadrat kalikan R. G ya, G singkatan dari fugal ya, sentrifugal. Nah gini, dimana kalau M ya berarti massa, omega itu kecepatan sudut ya, saya singkat gini ya. R-nya itu adalah jarak ya, jarak dari pusat ke dinding ya. Nah karena kecepatan sudut itu kan sulit diukur ya, satuannya nggak wajar, radian per second. Apabila dia dikonversikan ke ini kecepatan linier, maka saya tulis dulu hubungan antara kecepatan linier dan kecepatan sudut, W sama dengan omega kalikan R. Nah, omega sama dengan V per R. Nah, maka kalau seperti ini, Fg sama dengan M kali omega kuadrat ya, berarti V per R kuadrat kalikan R. Nah, F sama dengan Fg sama dengan M kalikan V kuadrat coret ya per R. Nah gini kan ya, V-nya ini nanti masukkan ke bilangan Reynolds ya. Nah, masukkan ke bilangan Reynolds ya, jadinya M kalikan V bentar ini M apa rho ya? Rho ya ini ya, sorry bentar ya. Saya tak lihat lagi. Oh, lupa saya. Ada yang pakai Reynolds. Kan ada dua versi loh ya. Rho ya, sorry. Ini rho ya. Rho. Nah, ini berarti massa jenis.
Ya, saya revisi. Massa jenis, ya. Ya, kembali ke sini. Ya, ini Rho kalikan V kalikan D, ya. Atau dalam hal ini R kan, ya. Di mana D sama dengan R, ya. Bagi viskositasnya. Nah, ini hubungannya gini kan, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dipasang baffle, ya, dipasang baffle itu sebenarnya nanti akan berefek pada Reynolds number-nya yang menurun. Reynolds number-nya menurun, kemudian gaya sentrifugalnya jadi kecil. Ini yang dikehendaki. Ya. Ya, karena gaya sentrifugalnya jadi kecil, ya, maka dia gaya yang menekan pada dinding ini ya, dinding tangki, maka jadi kecil juga, ya, sehingga dapat memperkecil kemungkinan pecahnya tangki. Nah, itu kalau pada baffle, ya. Ya, ini nanti bisa kalian masukkan ke laporan, ya. Jadi dipasang baffle itu tujuannya apa, ya. Ya, kemudian oh ya, ini pada alat, ya. Pada alat itu kan ada settingan, ya. Ada settingan controller, ya. Jadi ini untuk mengukur RPM, ya, rotasi per menit. Ini kan ada angkanya. Misalkan saja, ya, angkanya itu 30,0. Nah, maknanya 30,0. Ini berarti kan, ya, ini kan putaran, ya. Ini tangki, kemudian ini tengahnya ada ini pengaduk. Ini pengaduknya. Ya. Ini kan kecepatan pengaduk, ya. Pada display itu kecepatan pengaduk, berarti pada display ini kecepatan linear atau kecepatan sudut. Ada yang bisa jawab? Menurut kalian linear apa sudut? Arthur? Salah nggak, Popo? Bisa jawab? Sudut sepertinya, Pak. Hah? Sudut? Sudut sepertinya, Pak. Sudut, ya. Berarti yang di pusat itu merupakan kecepatan sudut. Ya, jadi display di sini, ya, di alat itu menunjukkan dia kecepatan sudut. Ya. Berarti kecepatan sudut ini nanti kalau dia itu menjadi kecepatan linear, ya. Ini kan punya, ya, ini W atau omega, ya. Terus di sini kan punya V, ya. Hubungan V dan W, ya, di sini kan ada R, ya. Berarti di sini V sama dengan omega kalikan R, ya. Bisa diubah kayak gini nanti. Ya, di display itu kan kalibrasinya itu misalkan dalam 1 menit, ya, 1 menit dia berputar berapa kali, ya, makanya dia kan satuannya rotasi per menit, gitu, ya. Nah, rotasi itu kan sudut, ya. Ya, nanti bisa dikonversikan ke kecepatan linear. Kecepatan linear ini nanti yang dimasukkan ke Reynolds number-nya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke transfer massa, ya. Kita lanjut ke transfer massa.
ya itu kan ada persamaan ya M sama dengan KLS kalikan A kalikan C sat min CL ya. Ini bisa kalian lihat di modul ya, jadi sama persis. M-nya ya itu artinya massa. Kalau ada titiknya ya, massa berarti rate massa. KLS itu merupakan koefisien transfer massa ya. Kemudian ada A. A berarti karena yang berpindah itu adalah dari bola, maka dia adalah luas permukaan bola. Kemudian ada C sat ya. Ini konsentrasi gula ya, gulanya dalam liquid. Ya. CL-nya itu merupakan konsentrasi gula dalam liquid mula-mula. Kalau CL-nya mula-mula berarti C sat-nya ya, C sat-nya berarti dia dalam pada T tertentu ya. Nah, ini kan yang bisa jadi variabel ya. Waktunya ya bisa dari kecepatan putarnya ya. Banyak ya variabelnya. Kalau pada waktunya misalkan per 10 menit ya atau per 15 menit, nah itu kan beda nanti ya. Nah, ini. Nah, kemudian karena M itu dipengaruhi oleh waktu, maka jadinya dm per dt sama dengan min M ini maksudnya pengurangan. Ini rumusnya sama persis seperti yang di modul. Ya, saya tulis ulang, sama dengan KLS kalikan A kalikan C sat min CL. Ya. Nah, kalau dijadikan bentuk lain, jadi VL kalikan D CL per DT, ya, artinya perubahan konsentrasi per waktu. KLS kalikan A kalikan C sat min CL. Ya. Nah, karena ini ada bentuk lain ya, itu M0 plus VL kalikan C LO sama dengan M kalikan PL kalikan CL. Yang sebelah kiri ini untuk kondisi mula-mula. Ya. Yang sebelah kanan ini untuk kondisi akhir atau pada T tertentu, ya, pada waktu tertentu. Nah, ini tandanya plus ya, kurang ya, ini plus bukan kali. Ya. Nah, ini berarti M0 merupakan massa gula mula-mula ditambah volume liquid kalikan konsentrasi solid pada liquid mula-mula. Pada mula-mulanya kan sama dengan 0 ya. C0 sama dengan 0 karena belum diaduk ya. Kemudian sama dengan M ya. M di sini merupakan massa gula yang sudah berkurang ya, plus VL kalikan C ya. Volume liquid kalikan konsentrasi gula pada T tertentu. Ya, jadinya
Ini. Nah, kemudian ini ya, volume bola ya. Volume bola ya. Kalau saya gambar mana yang gambar bola? Ini V sama dengan, kita ingatkan 4/3 kalikan Pi kalikan R pangkat 3 ya. Apabila dihubungkan ke massa ya, massa bola sama dengan rho kalikan V ya, sama dengan 4/3 kalikan rho kalikan R pangkat 3 kalikan Pi kalikan R pangkat 3 kalikan rho. Apabila N massa bola, N itu maksudnya jumlah ya, jadi N itu jumlah bola ya. L itu jumlah bola, maka N kalikan 4/3 kalikan P kalikan R pangkat 3 kalikan rho. Nah, ini kalau untuk volumenya ya. Kalau untuk luas permukaannya ya, A bola luas permukaannya sama dengan 4Pi R pangkat 2 ya, kalikan N. N itu maksudnya jumlah bola. Nah, dari persamaan A ya, kemudian persamaan yang N massa bola, terus persamaan ini yang saya kurung merah, ini apabila dimasukkan ke persamaan ini ya, persamaan ini. Nah, jadinya itu persamaan yang dm per dt sama dengan min k ls kalikan 36 pi kalikan n kalikan m pangkat 2 per rho s. Rho s itu maksudnya rho solid ya, jadi massa jenis dari bolanya pangkat 1/3 ya, kemudian kalikan C sat ya per kalikan CLO plus M0 min M per PL. Ya, ini cukup kurungnya. Nah, kan jadi gini. Nah, karena CLO sama dengan 0 ya. Mengapa ini sama dengan 0 ya? Ini karena kondisi awal ya. Kondisi awal yaitu gula belum larut. Maka apabila CL0 dihilangkan, jadinya persamaan ya, ini persamaan yang akan kalian buat sebagai grafik. M per M0 sama dengan 1 min 4pi kalikan N per 3 M0 kalikan rho S ya, punyanya gulanya ya, pangkat 1/3 kalikan KLS koefisien perpindahan massanya SAT kalikan T time ya, pangkat 3. Nah, ini persamaan ini yang nantinya kalian gunakan sebagai grafik. Di modulnya kan bisa dilihat ya perintahnya itu, buatlah grafik antara M per M0 pangkat 1/3 itu Y-nya, X-nya itu adalah T. Nah, sehingga bisa dibuat grafik
M per M 0 pangkat sepertiga, ya, Y-nya adalah time-nya. Nah ini. Nah kemudian ini ya. Kemudian yang penting lagi dalam modul agitasi itu adalah nilai KLS, ya. Koefisien transfer massa solid ke liquidnya. Ya, dalam hal ini adalah gula ke airnya. Ya, ini nanti berapa nilainya? Ini yang kalian wajib cari ya. Oh, KLO, KLS ya. Ya. Ini wajib cari nanti. Ini harus minimal dua ini, ya selebihnya nanti bisa dilihat di modul perintah-perintahnya. Ya. Kalau bisa, ya, itu bandingkan KLS, ya, KLS eksperimen terhadap teoritis. Gula merah. Gula merah itu apa? Ada yang tahu? Gula itu kan sukrosa, ya. Kalau gula merah, ya kalian cari ya referensinya, ya. Cari ya. Ini referensi KLS untuk gula merah. Nah, kalian bandingkan. Seumpama ada penyimpangan, ya, misal ada penyimpangan itu karena apa? Ya, ya banyak ya faktornya. Karena apa? Misalkan, ya, bisa jadi impeller yang berbeda. Ya, impeller yang berbeda itu nanti kan pasti kecepatan sudutnya itu berbeda. Maksudnya gini, transfer ya. Nah, jadi ada transfer kecepatan sudut ke kecepatan linear itu pasti berbeda. Misalkan impellernya ada yang bentuknya gimana ya gambarnya? Ya, ada bentuknya bulat kayak gini, terus ada tonjolannya. Ya. Nah, ini nanti kalian cari ini namanya apa. Ada impeller itu yang 6 buah. Ya, jadi dia blade-nya 4 buah dulu ya. Ada yang blade-nya 4 buah. Ada yang blade-nya itu 6. 6 itu gambarnya dia, 6. Ya, gini ya. Ya. Ada yang blade-nya 6. Ada yang blade-nya 8. Ya. Nah, ini. Nanti pasti dia ketika blade-nya itu kontak dengan air, ya, itu menimbulkan kecepatan putar air yang berbeda, ya. Sehingga nanti pasti omega ini misalkan 1, 2, 3, 4 ya. Omega 1 tidak sama dengan omega 2, tidak sama dengan omega 3, tidak sama dengan omega 4. Dampaknya V1 tidak sama dengan V2, tidak sama dengan V3, tidak sama dengan V4. Ya, ini kalau blade-nya berbeda. Ya pasti berbeda, bentuknya berbeda. Ya banyak ya, bisa impeller berbeda. Ya, bisa jadi apa ya, dipengaruhi oleh
volume air atau volume pelarut yang berbeda. Ya. Kalau mau volume air yang berbeda, berarti kan dia itu nyampe jenuhnya pasti berbeda. Ya. Jadi waktu atau gini ya, waktu pelarutan yang berbeda. Ya sama aja kalau gula kalian larutkan ke air yang sedikit sama gula yang dilarutkan ke air yang banyak itu pasti lebih cepat kalau gula dilarutkan ke dalam air yang banyak. Kalau suhu saya rasa di praktikum itu tidak ada variabel suhu, ya. Suhunya suhu ruangan. Ya dan sebagainya ya, nanti ini kalian analisa sendiri ya. Ini banyak. Ya, udah sampai sini penyampaian saya. Apakah ada pertanyaan? Ya, saya tunggu sampai jam 14.30 ya. Apakah ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, yang mana? Saya ingin bertanya rumus dari DM per DT. Itu kan ada minus KLS dalam kurun 36Pi N M kuadrat per rho dan lain sebagainya. Mengapa itu min KLS? Karena gulanya semakin berkurang. Gulanya kan larut ke dalam air. Karena gulanya berkurang, maka dia tandanya minus. Ada lagi yang tanya? Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Permisi Pak, boleh bertanya? Ya. Pak, saya ingin bertanya yang R itu jarak impeller ke tangki ya, dinding tangki ya? Iya. Nah, kasih Pak, terima kasih. Ya.
Mana tadi ada R ini. Ya, impeller ke tangki. Ada lagi yang tanya? Ya, aplikasi baffle itu sebenarnya tidak hanya pada tangki agitasi ya. Kalian tahu ini, tangki pengangkut bahan bakar. Itu kan panjang ya, panjang. Dalamnya itu ada baffle-nya. Kalau dia kocak ya, kita kena polisi tidur atau pas menikung ya, dia kan pasti fluidanya bergerak. Kalau tidak ada baffle-nya ya, dia itu gaya sentrifugalnya akan besar ya, jadi liquid dari BBM ya, liquid dari minyak itu akan menekan tangki dengan gaya yang besar. Akibatnya apa? Akibatnya nanti truknya bisa oleng ya, bisa jatuh nanti. Nah, sehingga dibuatlah baffle pada tangki-tangki minyak itu. Dalamnya itu ada baffle-nya. Aplikasinya untuk itu. Contoh lainnya itu pada lambung kapal ya. Lambung kapal selam ya. Itu kan kalau kapal selam itu ingin masuk ke dalam air, berarti kan dia harus memasukkan air dalam jumlah tertentu ya. Semakin banyak air yang dimasukkan, maka kapal selam itu akan semakin dalam, menyelam ke dalam air itu. Nah, agar air di dalam tangki kapal selam itu tidak oleng, ya, agar kapal selamnya itu tidak oleng, maka di dalam tangki kapal selam itu diberi baffle juga. Kalau oleng kan lucu ya, kapal selamnya jadi apa? Berotasi 360 derajat itu. Kasihan yang di dalamnya ya, kasihan manusianya. Nah, banyak sih ya aplikasi baffle itu. Setiap tangki pada industri ya, terutama tangki-tangki yang tujuannya untuk mengaduk cairan ya, terutama cairannya viskus atau dia butuh pengadukan yang cepat ya, itu pasti ada baffle-nya. Kalau nggak ada baffle-nya, biasanya itu tangkinya bergetarnya kuat. Tapi kalau ada baffle-nya, ya bergetarnya dia tidak seberapa kuat ya, karena gaya sentrifugalnya jadi lemah ya. Bapak kok bisa jadi lemah? Ya, tadi kan sudah saya singgung ya. V-nya jadi kecil. Ya. Jadi kalau satu putaran, ya katakanlah satu putaran itu adalah kecepatannya 30 meter per sekon, ya. Berarti kalau seperempatnya, ya berarti seperempat dari 30 meter per second. Berapa? 7,5. Ya itu. Berarti gaya sentrifugalnya hanya seperempat kali dari gaya sentrifugal apabila tidak ada baffle-nya. Ada pertanyaan lagi? Pak Supri, saya izin bertanya. Ya. Untuk yang rumus VL DCL per DT itu KLS-nya negatif atau positif, Pak? Yang mana ini? Yang untuk VL DCL untuk neraca massa pada cairan. Ya itu. Oh, yang merah ini? Atasnya, Pak. Atasnya.
Ya, yang Ada. VL DCL per DT. Itu KLS-nya negatif, Pak. KLS itu sebenarnya positif, Mbak. KLS itu nilainya selalu positif. Dia negatif karena dia fenomenanya adalah pengurangan massa dari gula itu tadi. Ya, di situ. Kalau kita cari di buku, KLS itu positif semua nilainya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, 4 menit lagi. Apakah ada yang tanya? Ya, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Tipe dari agitator itu kan ada beberapa. Misalnya untuk viskositas yang rendah itu biasanya menggunakan pedal atau turbin. Atau terus kalau viskositas tinggi itu menggunakan yang lain. Nah, itu kenapa Pak dibedakan, Pak, jenis-jenisnya? Terus kalau misalnya fluida viskositas tinggi, terus saya menggunakan agitator jenis turbin atau pedal begitu, pengaruhnya apa ya, Pak? oh, itu pertanyaannya tes awal ya, Mbak ya. Ya. Iya, Pak. Ya, jadi gini, ya. Kalau ya saya bahas teorinya ya, nanti jawabannya bisa dilihat di buku atau kamu cari di referensi yang lain. Ya. Kalau larutannya viskos, ya, larutannya viskos, maka butuh kecepatan sudut yang besar. Ya. Nah, karena apa? Karena kalau misalkan, ya, ini tangki, ini ada pengaduk, ya, ini ada kecepatan sudut, kemudian ada kecepatan linier. Ya. Kalau kecepatan sudutnya kecil, ya, dia belum sampai jadi kecepatan linier, ya, dia sudah berkurang banyak. Karena apa? Karena ada hambatan pada liquid. Ya. Ya. Ya, jadi di liquidnya sendiri, kalau dia larutannya viskositasnya besar, itu hambatannya juga besar. Ya, bisa dibayangkan kan ya. Tapi kalau misalkan larutannya encer, ya, maka tidak butuh, ya, tidak butuh kecepatan sudut yang besar. Ya, butuh sama tidak butuh saya garis bawahi. Meskipun kalau dipasang tipe impeller yang dia itu untuk yang viskus, ya saya rasa sih nggak masalah ya. Tapi kan ya ini ya mubadir gitu ya. Artinya dia dengan kecepatan sudut yang kecil, kalau dipasang impeller yang khusus untuk viskus pada larutan yang encer, dia gayanya tidak butuh gaya yang terlalu besar untuk mencapai kecepatan sudut yang diinginkan. Istilahnya itu overspec gitu ya. Ya. Ya, bagaimana, Mbak? Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ya, sama-sama. Ya, karena ini sudah tepat jam 2:30 ya. Sekian penyampaian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.